Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Limbatullah dan Hilmi Arasya. Nah, selamat berpuasa bagi yang menjalankan, bagi yang tidak mungkin lagi halangan. Nah, oke, jadi ada pertanyaan seperti ini ya. Mas, kalau misalkan pengapian dan kelistrikan kita ganti atau kita rubah menggunakan motor lain, kira-kira gimana Mas? Bisa atau enggak? Yang sekiranya biayanya murah, kayak ya pokoknya intinya seperti itulah. Dan ada juga pertanyaan kedua, kenapa ketika kita menggunakan atau mengganti CDI dan CDI ori, RPM-nya itu enggak jalan ya? Jadi RPM-nya ini enggak jalan ya, tapi nanti saya bahas ya. Jadi di video kali ini kebetulan saya lagi ganti oli ya, lagi mau ganti oli karena udah hampir 2 bulan nggak saya ganti karena emang nggak saya pakai sih ya, jarang saya pakai motor ini, baru saya pakai kemarin-kemarin aja. Kenapa? Yaps, sebelum pertanyaan ini muncul ya, sebelum pertanyaan teman-teman ini muncul, memang sebenarnya saya sudah mengganti atau merubah semua kelistrikan dan pengapian ya, inti nama pengapian lah ya. Jadi pengapian sudah saya ganti semua menggunakan Honda Grand. Nah, yes ya, murah kan. Jadi saya pakai Honda Grand ya. Karena apa? Karena ini motornya saya ini Pulsar 200 DTSI yang notabene-nya bawaannya itu masih menggunakan pengapian AC ya, masih menggunakan pengapian AC. Yang tadinya pernah saya ganti menggunakan spool dan semua kelistrikan atau pengapian punya 135 yang otomatis jadi DC. Nah, sekarang saya balikin lagi ke AC. Kenapa? Karena memang sebelumnya sudah banyak banget ya komplain atau masukan-masukan dari teman-teman lah ya, keluhan-keluhan gitu. Kalau lagi jalan jauh atau kalau lagi touring kemudian motor kendala, gimana cara ngatasinya, sementara di bengkel-bengkel spare partnya itu jarang ya, terutama di pengapian dan di kelistrikan. Kenapa? Karena memang Pulsar kelemahannya memang di bagian itu ya. Kalau untuk bagian mesin mah bow ya, mantep jos. Kadang mesin elektrik kayak apa juga dia tetap masih jalan. Ya, jadi makanya saya punya inisiatif, ya udahlah ya, kita coba eksperimen yang sebenarnya memang sudah pasti bisa dipakai sebenarnya ya. Kita menggunakan Grand itu sebenarnya sudah pasti bisa dipakai. Cuman saya sengaja saya pakai, saya mau eksperimen ya. Apa sih kelebihan dan kekurangannya gitu aja ya. Dan kira-kira worth it enggak gitu ya. Worth it atau enggak. Makanya belum saya share, dan kemudian alhamdulillah ini sudah jalan sekitar 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan lah ya, 1 bulan lebih saya pakai semua kelistrikan pengapian punya Grand. Lanjut. Jadi hampir 2 bulan ya, 1 bulan lebih lah ya, saya pakai CDI Grand, spool Grand, kiprok Grand, dan ya sengaja saya pakai seperti itu, semua saya pakai yaitu saya pengen tahu kelebihan dan kekurangannya itu apa, dan kira-kira worth it atau enggak gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini contohnya untuk motor saya Pulsar 200 DTSI ya, yang listrikannya masih AC, atau misalkan UG3, UG1, UG2 dan 150 ya, Pulsar 150 bisa menggunakan CDI Grand ya, kiprok Grand. Dan kemudian untuk spoolnya juga spool Grand. Perubahan hanya di jalur kabel. Nah, jadi untuk jalur-jalurnya silakan ini aja ya, samain aja. Silakan disesuaikan aja. Untuk bengkel pasti sudah paham lah ya. Kalau misalkan mau bongkar sendiri ya teman-teman juga harus paham dulu. Tinggal cek aja di Google ya untuk jalur-jalur kiprok, jalur CDI, jalur spool itu di Google sudah banyak, pokoknya sudah banyak. Kalau untuk kabel bodinya si Pulsar, nah itu di YouTube saya sudah banyak ya. Jadi tinggal nyatuin aja. Oke ya. Jadi yang masih kelistrikan AC itu bisa. Nanti saya bongkar ya, saya kasih lihat bagian spool ya, siapa tahu ada yang nggak percaya. Kemudian kiprok
kemudian CDI ya. Kemudian nanti untuk bagian magnet ada yang dirubah atau enggak, nanti saya kasih lihat. Nah, kita bahas untuk kelebihan dan kekurangannya terlebih dulu ya. Kelebihannya, motor memang terasa enteng ya. Kalau di motor saya ya, di motor saya itu jadi kerasa enteng. Jadi untuk tarikan bawah memang dia agak lemot ya, agak kurang enak lah ya. Gigi 1 gigi 2 tuh agak kurang enak. Cuman kalau gasnya udah setengah setengah gitu, dipaksa paut, dia enak. Karena memang tipe CDI Grand itu memang sebenarnya itu anti limit ya, atau no limit sebenarnya. Jadi teman-teman kan yang kebanyakan yang dianggap no limit itu cuman Shogun ya, padahal Grand juga sebenarnya sama, karena memang tonjolan pulsar itu pendek, itu biasanya masih menggunakan yang manual. Pokoknya itu nanti gas bahas ya, intinya seperti itu. Dan di motor saya ya, di si Pulsar 200 ini saya pakai CDI nya 2 ya, saya pakai 2. Saya pakai 2. Jadi untuk kiri 1, untuk kanan 1. Jadi untuk pulsar tetap 1, spool juga tetap 1 ya, menggunakan punyanya si Grand. Jadi kelebihannya itu. Kemudian yang kedua, spare partnya nanti jadi gampang. Misalnya kita lagi mogok di jalan, kita bisa tinggal cari ya, punya Grand di bengkel-bengkel biasa juga pasti banyak. Entah CDI-nya, entah kiproknya, entah spoolnya, itu pasti banyak ya. Pasti banyak di bengkel-bengkel. Itu kelebihan yang kedua. Dan yang ketiga, karena saya menggunakan 2 CDI, jadi bensin memang jadi seperti agak irit ya. Bensin jadi sedikit agak irit, karena memang nyala busi itu bersamaan ya, kanan kiri itu bersamaan. Beda kalau kita pakai CDI ori, kanan kirinya itu beda ya, dia punya kurva pengapian yang berbeda antara kanan dan kiri. Oke ya. Kemudian apalagi ya, untuk lampu ya, untuk lampu karena masih AC ya, masih AC, dan kiproknya juga masih kiprok AC, dia lumayan ya, lumayan terang ya, nggak terang sih tapi lumayan terang. Ingat ya, lumayan terang. Kalau untuk ukuran sama yang UG3 atau 200 oriannya ya beda-beda tipis ya, beda-beda tipis intinya mah. Kemudian yang lanjut ke untuk kekurangan. Kekurangannya cuma 1 kalau menurut saya ya, pengisian ke aki itu kurang. Kenapa? Nanti saya lihat ya. Jadi pengisian ke aki itu kurang. Sudah saya bukain semua. Jadi gini nih, teman-teman silakan bisa lihat sendiri ya. Ini spoolnya spool Grand ya, itu Supra series ya, Supra jadul ya. Ini untuk input CDI nya nih. Jadi untuk diameter ininya tuh pas ya, bisa masuk ya, bisa masuk. Nah kemudian kenapa sih pengisian bisa lambat atau kita butuh waktu lama untuk mengisi aki ya? Karena emang di sini gulungannya sedikit ya. Di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 gulungan. Yang satu untuk CDI, yang satu untuk ground ya, yang satu untuk ground, kemudian yang 2 untuk lampu, yang 2 untuk aki ya, untuk pengecasan, untuk pengisian. Jadi 2 lampu, 2 pengisian, 1 ground, 1 ini untuk input CDI ya. Intinya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu groundnya mana, nggak tahu ininya mana. Yang jelas yang untuk pengisian itu cuma 2 ya, cuma 2. Nggak tahu yang ini, nggak tahu yang ini ya, pokoknya cuma 2 pengisian. Jadi ketika mesin muter ya atau magnet muter, jadi dia hanya kebagian sekitar berapa derajat aja itu kan, sekali putaran ya. Sekali putaran tuh dia cuman kebagian berapa derajat aja, dan jumlah gulungan sebenarnya cuma 2. Kemudian untuk kawatnya ya, namanya juga ini KW ya, KW pasti untuk kawat dan detek pengekna pasti jelek gitu kan. Cuman ya untuk waktu darurat ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi ini seperti itu, makanya bisa telat atau pengisian bisa lambat. Kalau misalkan untuk ganti CDI-nya doang atau kiproknya doang menggunakan punya Grand, bisa nggak spoolnya tetap pakai punya Pulsar? Ya bisa ya, bisa aja, justru malah bagus ya, justru malah bagus. Kenapa? Karena pengisian jadi normal ya. Ini untuk yang AC ya, untuk yang AC atau DC AC ya, untuk 200 atau UG3
UG2, UG1 dan 150 juga sama ya, seperti itu. Bisa lah ya, intinya bisa. Makanya jangan terlalu pusing, jangan terlalu bingung, santai aja. Oke ya, jadi seperti itu. Ini juga untuk kiproknya nih saya kasih lihat, kiprok ya. Kiprok saya menggunakan Grand, ini kodenya S1707AA ya. Ini punya Grand atau punya Supra series lah. Kemudian untuk CDI nya, nah saya pakai dua. Nah ini dua nih ya, dua. Ini cuman saya jumper aja ya, dengan antara kabel ini dengan kabel ini tuh cuman saya jumper aja, saya bikin jadi dua soket, jadi bisa buat dua CDI. Nanti kalau mau bikin ori lagi gimana mas, ya nggak ribet ya, sudah saya pikirin semua. Nah ini untuk soket yang CDI ori masih ada bro ya, seperti itu. Mohon maaf banget ini berantakan ya, motornya nggak pernah saya urus. Nah, oke, jadi seperti itu keluh kesahnya ya. Kemudian untuk karena kita menggunakan CDI Grand, nah Grand atau Supra series, kita harus ngerubah bagian ini. Kondisional magnet kita rubah. Ini saya kasih di 12 ya, 12 mili. 13 ya. Pokoknya antara itu lah, antara 12, 13, 14 mili ya. Nih panjangnya. Jadi yang dipotong di bagian depan, set ya. Yang saya potong di bagian depan. Yang belakang nggak saya otak-atik, oke? Jadi depan saya potong bersih, yang belakang nggak saya otak-atik sama sekali. Jadi hanya itu aja rubahannya. Untuk semuanya tinggal sesuaikan kabel-kabel aja, oke ya. Nah kemudian untuk pemasangan CDI, nantilah jalur-jalurnya di video selanjutnya aja lah nanti ya, kalau misalkan ada waktu. Cuaca lagi panas banget, saya juga sebenarnya lagi males ngonten, cuman kebetulan ada yang nanya seperti itu, dan kebenaran motor saya juga sedang dilakukan eksperimen menggunakan part-part murah. Nah oke, lanjut untuk yang udah DC seperti 180, UG4 dan 135 itu gimana? Sama, bisa ya, bisa, tapi jangan menggunakan CDI atau spoolnya Grand, pakai punya Supra ya, Supra X125 atau Karisma, itu sudah DC. Jadi spoolnya menggunakan Karisma atau spoolnya Supra 125, kiproknya juga, CDI nya pun pakai Karisma atau Supra X125, itu bisa. Itu untuk yang sudah DC. Kalau untuk yang AC pakai ini. Nah kalau untuk pakai Karisma, kemungkinan pengisiannya lebih bagus daripada pakai punya Grand. Kenapa? Karena memang gulungannya dia lebih banyak ya, dia lebih banyak. Jadi untuk pengisian ke aki dia bakal lebih cepat. Dan kelistrikan di Pulsar 220 dan 200 NS itu sepertinya sudah paling spesial ya. Disayang lah ya kalau kita harus ganti pakai ya part murah seperti ini, kan sayang gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan kepepet gimana? Bisa, asal ya bisa lah, asal bengkelnya bisa, pasti bisa gitu aja udah. Tahu jalur-jalurnya pasti bisa. Udah gitu aja. Oke ya. Nah jadi lanjut untuk harga. Nah untuk total semua saya ganti ini itu murah ya, karena memang sengaja saya murah, namanya juga mau cuman buat eksperimen gitu ya, cuman pengen tahu aja. Nanti kalau sekiranya udah ketahuan kelebihan dan kekurangan seperti sekarang ini, baru saya share ke YouTube ya. Saya cari yang murah. Untuk CDI ini saya beli di online. CDI ini saya beli di online, ini harga 20 ribuan ya, yang nggak pas 20.000, maksudnya 19.000, 18.000 ya, sekitar itulah ya. Pokoknya nggak lebih dari 20.000 ini CDI. Ini udah hampir 2 bulan masih bisa dipakai, masih hidup, tenaga juga masih enak sih. Kemudian untuk kiprok. Nah untuk kiproknya ini juga sama ya, kiproknya ini sama, ini harga kemarin sekitar 23.000 ya di online, 23.000 di online. Ini 23.000. Kemudian untuk spoolnya kemarin saya dapat harga di 45.000 ya, belum ongkir ya. Pokoknya ini semua 1, 2, 3. Ini belinya di satu toko ya, di satu toko, jadi ongkirnya tetap cuma 1 ya. Jadi saya beli, jadi ketemunya murah ya. Jadi tinggal di total aja sendiri ya.
Nah oke, jadi untuk kelebihan dan kekurangan seperti itu ya. Nanti untuk starternya gampang, ini jadi gampang ya. Jadi gampang, starternya memang gampang lah intinya, memang nggak susah-susah banget karena memang tontonan sudah kita sesuaiin. Kemudian apa lagi? Ya udah itu aja ya. Untuk speedometer ya, kenapa kalau kita pakai CDI aftermarket atau kita pakai CDI selain CDI Pulsar, kenapa si speedometer itu RPM-nya nggak mau jalan ya? Sebenarnya jalan ya, sebenarnya itu bisa jalan, cuman nantilah kita jelasin di lain video ya, di video berikutnya. Oke, nanti soalnya di motor saya ini jalan. Nanti saya besok lah ya saya kasih tahu ya, insya Allah kalau nggak besok ya besoknya lagi atau kapan lah saya kasih tahu kenapa, alasannya apa ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Nanti ini saya mau pasang dulu, nanti tinggal kita coba cek hidup ya. Siapa tahu ada yang penasaran hidupnya gampang atau susah. Oke, banyakan ngomong. Nah oke, lanjut ya. Pemasangan oli, penggantian oli sudah selesai. Ya, saya pakai Shell Helix HX3. Mana? Ini ya, saya ini pakai ini. Kalau ada yang pakai yang lain nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting 20-50 ya. Karena ini pulsa 200, saya pakai 1,2, 220 juga sama ya, 1,2. Untuk yang 180 ke bawah semuanya pakai 1 liter. Nah kita coba tes hidup. Speedometer masih pakai 135 ya, karena headlamp juga saya pakai 135. Enak ya, langsung hidup. Nah oke, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Hilmi Arasya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk lampu seperti ini. Oke.